Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanti Putra Rizky. Saya dari kelas C dengan NIM 2190302230. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha saya ialah konveksi, produk atau jasa saya ialah daster dan piyama. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Poin pertama, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan atau cash flow, dan yang kedua penanaman modal. Poin yang kedua, sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Poin ketiga, potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yang pertama personal funds atau dana pribadi, yang kedua equity capital atau penyertaan modal. Elemen kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama, bisnis angel mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan. Yang ketiga, IPO atau Initial Public Offering dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mengatasi kendala pinjaman. Elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama adalah bank komersial mempunyai karakteristik sentimen. Ini bukan ketukan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Dan yang kedua, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua, SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yang pertama, pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Dan yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Elemen keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa. Merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan yang terakhir itu leasing, hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Yang kedua, SBIR atau Small Business Innovation Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer. Memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Dan yang kedua, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan yang ketiga, SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Dan yang terakhir, program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Yang pertama, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, saya memilih semua di sini, dan jenis pemasaran dapat mencakupi yang pertama, pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi yang pertama, berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan saham. 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, saya memilih functional approach dan institutional approach. Elemen yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran dapat mencakupi yang pertama, penetrasi pasar dan pengembangan pasar. 2.2, hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas
memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk. Yang keempat, bisa diandalkan. Yang kelima, keamanan produk. Yang keenam, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Dan yang terakhir, kemudahan untuk ditangani. 2.3, kelayakan finansial dapat mencakupi yang pertama faktor eksternal dan yang kedua manfaat. 2.4, strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, yang ketiga kupon, yang keempat penjualan 2 untuk 1 atau cross selling. 2.5, ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Elemen ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk yang 3.1, perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. 3.2, perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi yang pertama struktur fungsional organisasi, yang kedua struktur organisasi berorientasi pelanggan, yang ketiga struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3, perkirakan kebutuhan sumber daya dapat mencakupi biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi. 3.4, komunikasi kelayakan dapat mencakupi staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Itulah penjelasan saya terhadap buku kerja yang telah saya berikan penjelasan kepada kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.